Qala Ibnul Qayyim al-Jauziyah, afdalu ma yuhda ila al-mayyiti as-sadaqatu wal istighfaru wad du'a'u lahu wal hajju anhu. Ibnul Qayyim dari madhab Hambali mengatakan, afdalu ma yuhda ila al-mayyiti, paling utamanya amalan yang bisa dihadiahkan kepada mayit ialah sadaqatu, bersedekah, wal istighfaru, membacakan istighfar, wa du'a'u lahu, mendoakan, wal hajju anhu, dan menghajikan. Wa amma qiraatul qur'ani, adapun menghadiahkan bacaan Quran, wa hidauhu, tatawu'an, tanpa imbalan upah, sukarela maksudnya, min ghairi ajrin, dari tanpa diongkosi yang membaca, memang kemauannya sendiri, fahada yasilu ilaihi kama yasilu sawab as-saumi wal haji, maka hal ini sampai kepada mayit sebagaimana sampainya pahala puasa dan pahala haji. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasaddaqu ala anfusikum, bersedekahlah kalian untuk dirimu sendiri, wala amwatikum, dan untuk mayit-mayitmu, artinya orang yang sudah mati, walau bisyurbati ma'in, walaupun dengan seteguk air. Fa illam taqdiru ala dzalik, maka jika engkau tidak mampu untuk bersedekah seteguk air untuk si mayit atau untuk dirimu sendiri, fa bi ayatin min kitabillah, maka sedekahlah dengan satu ayat dari Al-Qur'an, bacaan ayat. Fa illam ta'lamu syai'an, jika engkau tidak mengerti sedikit minal Qur'an, dari Quran, fad'u lahum bil maghfirah, maka mintalah, berdoalah engkau kepada si mayit untuk mendapatkan ampunan warahmah, dan rahmat dari Allah. Fa innallaha wa'adakumul ijabah, sesungguhnya Allah berjanji kepadamu untuk menjawabnya. Dituliskan dalam kitab Ighasatul Lahfan, Ibnul Qayyim al-Jauziyah mengatakan, fa idza zarahu wa ahda ilaihi hadiyatan min du'ain aw sadaqatin, jika seseorang berziarah kubur kepada saudaranya sesama muslim dan dia menghadiahkan, ahda ilaihi hadiyatan, suatu hadiah berupa doa atau sedekah, au ahda kurbatan, ataupun menghadiahkan pahala ibadah-ibadah lain, izdada bidzalika sururuhu wa farhuhu, maka bertambahlah kegembiraan dan kesenangan si mayit ini. Kama yasurrul hayyu biman yazuruhu wa yuhdi lahu, sebagaimana orang yang masih hidup ketika berziarah mengunjungi saudaranya dengan membawa hadiah dan bingkisan. Seperti itulah Allah menggambarkan dalam surat Al-Hasyr, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan orang-orang yang datang sesudah mereka meninggal dan mereka yang hidup berdoa, ya Allah, ighfir lana, ampunilah kami, wal ikhwanina, dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Sebagaimana juga doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Al-Adhkar diterangkan oleh Imam Syafi'i, Rasulullah sering berdoa ketika mensolati mayit, Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanihi, ya Allah, jika mayit ini orang baik, maka tambahkanlah kebaikannya. Wa in kana musian, jika orang ini orang jelek perbuatannya, fatajawaz anhu, maka ampunilah dia. Walakihi birahmatika ridhaka, dan berilah dia keriduanmu semata-mata karena belas kasihmu. Waqihi fitnatal qabri wa adabih, jagalah dia dari fitnah kubur dan siksaan kubur. Wafsah lahu fi qabrihi, lapangkanlah dia dalam kuburnya.
wajafil arda an jambaihi, renggangkanlah kuburannya agar tidak menghimpitnya. Walakihi birahmatika al-amna min adabika, berilah dia keamanan dari siksaanmu, hatta tab'asahu ila jannatika, sampai engkau membangkitkan dia masuk ke dalam surgamu, ya arhamar rahimin. Itu doanya Rasulullah. Artinya doa amalan baik diberikan kepada mayit, insyaallah nyampe. Faham ahli sunnah wal jamaah mengatakan seperti itu. Wa kharaja Ibnu Abi Dunya, menguraikan Ibnu Abi Dunya dalam kitab Syarh Sudur karangan Imam Asy-Syuyuti, an Bishr bin Ghalib, dari Bishr bin Ghalib, beliau berkata, ra'aitu Rabi'ah, saya bermimpi kepada Rabi'ah, nama orang, dalam suatu tidur. Wa kuntu katsiran du'a laha, dan saya sering mendoakan beliau, kata Bishr bin Ghalib. Faqalat li, maka dalam mimpiku itu Rabi'ah menjawab, ya Bishr, hadayaka ta'tina ala adbakin min nurin, hadiah-hadiahmu telah datang kepada kami di atas talam-talam yang bersinar cahaya, mukhammaratin bimanadil al-harir, yang ditutup dengan kain dari sutra. Qultu, saya menjawab, kaifa dzalik, bagaimana itu bisa terjadi? Qalat, Rabi'ah menjawab dalam mimpi saya, hakadha du'aul mu'minin al-ahya, seperti itulah doanya orang-orang mukmin lain yang masih hidup. Idza da'u lil mauta, ketika mereka mendoakan para mayit, fastujiba lahum, maka dijawab oleh Allah mereka ini. Ju'ila dzalika du'a al adbaqi nur, dijadikanlah doa-doanya itu di atas cahaya, di talam-talam mukhammaratin bimana dilal harir, yang ditutup dengan kain dari sutra. Summa utiya bihil ladzi du'iya lahu minal mauta, kemudian dibawa kepada orang yang didoakan di antara orang-orang yang sudah meninggal itu. Faqila lahu, maka ketika itu diserahkan dan dikatakan kepada yang menerima, yang disebutkan namanya atau diniatkan namanya, hadhihi hadiyatu fulan ilaika, ini adalah hadiah dari si fulan kepadamu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, di alam barzakh, di alam kubur itu, min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di hadapan mereka ada dinding pembatas hingga hari kiamat saat mereka dibangkitkan. Maksudnya mereka itu orang yang telah mati, maksudnya telah menghadapi suatu kehidupan baru, sebuah kehidupan yang berada di antara dunia dan di akhirat. Disitulah letak krusialnya ketika Sayyidina Utsman bin Affan melintasi kuburan. Beliau menangis dan terus mengatakan al-qabru, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah, kuburan itu adalah titik awal dari beberapa titik-titik tempat singgah di akhirat. Fa inna jaminhu, maka jika seseorang bisa selamat dari siksa kuburan, fama ba'dahu aisaru, maka pada tempat tinggal persinggahan selanjutnya lebih mudah urusannya. Wa illam yanju minhu, jika si mayit ini tidak selamat pada pos-pos singgahannya itu, fama ba'dahu asyaddu, maka pos-pos sesudahnya akan menghadapi urusan yang lebih berat lagi. Yang dikatakan tempat persinggahan itu adalah ada mahsyar, ada hisab, ada mizan, ada sirat, bahkan ada surga dan neraka. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum idza kharaju ila al-maqabir. Nabi mengajari para sahabat cara membaca ketika mereka keluar untuk berziarah kuburan.
ayyakula qailuhum, agar supaya mereka mengucapkan assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa inna insyaallah bikum lahiqun as'alullah lana wa lakumul afiyah. Semoga keselamatan dari Allah senantiasa dilimpahkan kepada kalian, wahai ahli kubur semua. Insyaallah kami akan menyusul kalian, dan kami memohon kepada Allah keselamatan untukku dan untuk kalian semua. As'alullah lana wa lakumul afiyah. Itu doanya ketika orang begitu masuk pintu kuburan. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Inna insyaallah bikum lahiqun as'alullah lana wa lakumul afiyah. Dhahaba jama'atun min ahli sunnah wal jamaah. Berpendapat sekelompok ulama ahli sunnah wal jamaah, bahkan dalam kelompoknya yang kuat madhab Hanafi, anna lil insani ay yaj'ala sawaba 'amalihi li ghairihi. Sesungguhnya orang yang beramal dapat memberikan pahala amalannya kepada orang lain. Salatan kana berupa amalan salat, au sauman au hajjan atau puasa atau amalan haji, au qira'at Qur'an atau membaca Quran, au dzikran atau zikir, au anwa'il qurbi atau macam-macam ibadah yang lain. Hadha huwal qaulul arjah dalilan. Ini adalah pendapat yang paling kuat dalilnya. Demikianlah dalam kitab Subulus Salam. Terangkan dalam kitab Subulus Salam. Dalam kitab Sahih Muslim dikatakan, inna rabbaka ya'muruka an ta'ti ahlal baqi wa tastaghfir lahum. Sesungguhnya Allah menyuruhmu mencari ahli kubur, terutama di kuburan dekat Masjid Nabawi yang disebut dengan kuburan Al-Baqi. Kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Adkarnya, yustahabbul lizairi al-iksar min qiraatil Qur'an. Disunnatkan orang-orang yang berziarah kubur memperbanyak baca Quran, wa dzikri dan berzikir, wa du'ai dan berdoa li ahli tilkal maqbarah, untuk penghuni kuburan itu, wa sairil mauta dan segenap muslim yang telah meninggal, ajma'in semuanya. Wa yustahabul iksaru dan disunatkan memperbanyak minaz ziyarati, berziarah kuburan, wa yaksural wuquf dan memperbanyak singgah menghampiri di makam orang-orang yang ahli bait, inda kubur ahli khairi wal fadli, orang yang punya keutamaan, terutama orang-orang soleh dan para wali Allah. Kata Nabi dalam suatu hadis riwayatkan Imam Tirmidzi, man zara qabra abawayhi, barang siapa yang menziarah kubur kedua orang tuanya, au ahadihim atau salah satunya, fi kulli jum'atin, terutama di hari Jumat, marratan satu kali, ghufira lahu wa kutiba barran, maka orang ini dicatat sebagai anak yang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuanya. Innama ghufira lahu, kata Imam Manawi mengomentari hadis ini, innama ghufira lahu likaunihi sababan liusulil maghfirah bihima. Anak yang menziari kubur orang tuanya diampuni dosanya karena ia menjadi penyebab maghfirah, ampunan dosa-dosa kedua orang tuanya itu. Fadalla ala maghfiratihima bil aula, diampuni dosa-dosa kedua orang tuanya itu, maka redaksi hadis tersebut menunjukkan innama ghufira lahu likauni sababan, sesungguhnya menziarahi kubur kedua orang tua itu menjadi sebab lihusulil maghfirati bihima, diampuninya dosa-dosa kedua orang tuanya. Hadis itu menunjukkan ampunan kedua orang tuanya lebih utama, lebih pasti adanya. Maksudnya jika berziarah saja mendapatkan ampunan, apalagi yang diziarahi, tentu lebih utama hanya untuk diampuni. Artinya bukan habis ketika kita menghadiahkan
apa yang kita kerjakan kebaikan kepada orang lain, terutama orang mati, bukan habis, bukan seperti matematika, punya uang 1.000 diberikan kepada orang 500 tinggal 500, tidak. Bahkan dalam hadis lain dikatakan barang siapa yang menghajikan orang lain maka orang lain mendapat pahala haji, dan orang yang menghajikan itu mendapat 7 kali haji. Itulah dasar orang yang memberikan hadiah itu bukan berarti habis pada pemberiannya.